nggak sih kalian masuk kelas yang isinya penuh dengan teknologi canggih, tapi pas keluar malah ngerasa nggak ngerti apa-apa? Nah, yuk kita coba bedah paradoks yang agak aneh ini. Kenapa makin banyak gadget di kelas malah bisa bikin kita makin sedikit belajar? Coba bayangin deh, kamu lagi duduk di kelas yang kelihatannya modern banget. Ada proyektor canggih, internet super kencang, semuanya serba digital. Tapi, begitu kelasnya selesai, kamu malah bengong, ngerasa nggak ada yang nyangkut di kepala. Kalau kamu pernah ngerasain ini, kamu nggak sendirian kok. Fenomena ngangong di tengah gempuran teknologi inilah yang bakal kita bahas tuntas. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Teknologi tinggi, tapi pemahaman rendah. Kita bakal telusuri paradoks yang sering banget terjadi di ruang kelas, di mana alat-alat canggih justru seringkali menghasilkan pemahaman yang dangkal. Aneh kan? Nah, semua yang kita omongin ini bukan asal-asalan ya. Pembahasan kita kali ini diangkat dari sebuah riset menarik oleh Justin Kuleza dan rekan-rekannya di Grand Valley State University. Mereka ini mengupas tuntas apa aja sih dampak negatif dari penerapan teknologi yang sembarangan di dunia pendidikan. Sekarang kita masuk ke inti permasalahannya. Janji manis teknologi pendidikan versus kenyataan pahit yang terjadi di lapangan. Sebenarnya, apa sih yang salah? Kalau kita lihat dari niat awalnya sih idenya itu keren banget. Bayangannya teknologi bakal bikin pelajaran jadi jauh lebih seru, interaktif, dan pastinya modern. Siswa jadi bisa akses informasi dari seluruh dunia, dan diskusi di kelas bisa jadi lebih hidup karena data bisa langsung dicari saat itu juga. Kedengarannya sempurna kan? Tapi, ya itu sebuah cuma ekspektasi indah di atas kertas. Waktu diterapkan, kenyataan di dalam kelas seringkali jauh berbeda. Bahkan bisa dibilang bertolak belakang. Dan inilah kenyataannya yang bikin miris. Janji siswa yang bakal aktif terlibat malah berubah jadi distraksi digital di mana-mana. Harapan buat pemahaman yang mendalam kandas jadi pembelajaran yang super dangkal. Dan diskusi aktif yang kita impikan malah hilang, tergantikan sama interaksi yang makin minim. Jadi, kalau kita kerucutkan, ada 3 masalah utamanya. Pertama, pembelajaran yang dangkal. Siswa jadi terbiasa cari jalan pintas, cari jawaban instan tanpa benar-benar paham konsepnya. Kedua, ya jelas, distraksi digital. Susah banget buat fokus belajar kalau notifikasi chat atau media sosial muncul terus. Dan yang ketiga, interaksi yang memudar. Layar laptop atau tablet itu seolah-olah jadi tembok yang misahin guru sama siswanya. Pertanyaannya, kok bisa gini ya? Nah, ternyata biang keroknya itu bukan di teknologinya loh, tapi pada logika yang keliru di balik cara penerapannya. Nah, ini dia alur pikir yang kebolak-balik. Banyak institusi itu mulainya dari lihat apa yang lagi tren. Terus mereka beli deh gadget mahal itu biar kelihatan modern dan gak ketinggalan zaman. Baru setelah barangnya ada, mereka pusing mikirin gimana cara pakainya di kelas. Ujung-ujungnya, gagal total. Gak ada masalah pendidikan yang beneran terselesaikan. Kalaupun ada pelatihan buat para guru, sering banget salah fokus. Pelatihannya cuma ngajarin hal-hal teknis, cara tekan tombol ini, cara buka menu itu. Gagal total buat ngajarin kapan sih waktu yang tepat pakai teknologi ini, kenapa kita butuh alat ini, dan yang paling penting, kapan kita harus berhenti bergantung sama alat itu dan kembali ke metode konvensional. Oke, kita lanjut ke kesalahpahaman berikutnya, dan ini yang paling mahal. Menganggap kalau gadget canggih itu sama dengan infrastruktur pendidikan yang bagus. Padahal beda jauh. Penulis riset ini bahkan cerita pengalaman pribadinya yang aneh banget. Jadi, di kelasnya, dia dan teman-temannya disuruh bikin video presentasi. Terus videonya itu diputar di depan kelas. Padahal semua anggota kelompoknya ada di ruangan itu. Pertanyaannya, kenapa nggak presentasi langsung aja biar bisa diskusi? Ini contoh nyata gimana teknologi dipakai dengan cara yang nggak logis sama sekali. Ini gambaran prioritas yang salah tempat. Di satu sisi, sekolah jor-joran beli smart TV, proyektor, sama layar sentuh raksasa cuma demi citra modern. Tapi di sisi lain, hal-hal yang fundamental banget kayak pelatihan guru yang berkualitas, buku-buku baru di perpustakaan, sama alat-alat lab yang berfungsi dengan baik justru terabaikan. Metafora ini benar-benar kena banget sih. Memprioritaskan gadget canggih tapi mengabaikan kebutuhan dasar itu ya ibaratnya kayak beli helm super mahal tapi ban motor kamu udah botak dan licin. Bahaya dan gak masuk akal kan? Dan ini bukan cuma teori loh. Ada kisah nyata dari seorang guru di SMK jurusan teknik komputer. Dari luar, sekolahnya kelihatan modern dan fokus teknologi. Kenyataannya, laboratorium komputernya minim banget peralatan. Akhirnya, si guru terpaksa ngajar praktik bongkar pasang komputer cuma pakai gambar-gambar komponen dari internet.
Ironis banget kan? Oke, setelah tahu semua masalahnya, terus solusinya apa dong? Nah, pesan utamanya sebenarnya simpel. Perlakukan teknologi sebagai alat, bukan sebagai juru selamat. Penting banget buat kita semua ingat, peran teknologi dalam pendidikan itu harus jelas. Dia itu alat untuk memecahkan masalah yang spesifik. Teknologi itu bukan dewa penyelamat atau jalan pintas ajaib yang bisa bikin siswa jadi pinter secara instan. Makanya, sebelum sekolah atau kampus memutuskan buat beli teknologi baru, coba deh tanyain dulu 3 hal krusial ini. 1. Masalah spesifik apa sih yang mau kita selesaikan dengan alat ini? 2. Apa para pengajar udah siap dan terlatih buat menggunakannya secara efektif? Dan 3. Apa siswa beneran butuh alat ini buat belajar materinya dengan lebih baik? Karena kalau 3 pertanyaan tadi nggak kejawab, akibatnya fatal. Guru perannya turun, cuma jadi operator yang tugasnya menekan tombol. Dan siswanya cuma jadi penonton pasif di kursinya. Proses belajar mengajar yang aktif dan bermakna hilang begitu saja. Jadi jelas ya, solusinya itu bukan soal beli gadget perling baru, tapi soal mengubah cara kita berpikir. Kita harus mulai dari masalahnya dulu, baru cari alatnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan terakhir buat kita semua renungkan. Sebenarnya akar masalah yang sebenarnya itu ada di mana? Apakah di teknologinya itu sendiri, di pelatihannya yang kurang, atau jangan-jangan di kebijakannya? Coba deh dipikirin.